itulah alasan saya kenapa saya belum berani bikin si Brio ini semepet mungkin sama aspal. Jadi ini mentok untuk posisi sekarang ini. Kalau menurut saya sih ini masih terlalu tinggi. Maksudnya saya itu masih pengen suatu saat bikin si Brio ini lebih pendek lagi, tapi nunggu lingkungan dan semua kondisi itu mendukung gitu. Jadi ya bisa kalian lihat sendiri tadi, buat keluar dari lingkungan rumah pun udah disambut sama 2 polisi tidur yang tinggi-tingginya minta ampun. Mungkin ada yang bilang ya, udah tahu ada polisi tidur masih dibikin mobilnya ceper. Ya umur polisi tidurnya sama umur saya bikin si Brio ini jadi pendek itu lebih duluan saya bikin si Brio ini jadi pendek. Jadi ya mau gimana lagi, ya wes lah, namanya juga pendatang, mau protes gimana ya nggak etis gitu ya. Ya wes, untuk video kali ini cuma mau muter-muter dan saya mau cerita-cerita ya kesan saya terhadap tahun 2020 kemarin, yang notabene tahun kemarin itu banyak banget orang yang bilang tahun yang paling bikin banyak orang itu geram gitu loh. Maksudnya ya banyak orang yang bilang kalau tahun 2020 atau tahun kemarin itu tahun yang benar-benar membosankan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi hampir semua orang itu melakukan aktivitasnya di dalam rumah dan dibatasi aktivitas di luar rumahnya gitu. Jadi ya emang saya pun juga merasakan kalau tahun 2020 itu emang sangat sekali membosankan dikarenakan adanya pengaruh pandemi COVID-19 itu. Nah, dikarenakan tahun 2020 itu apa ya istilahnya ya, mungkin ada kesannya sendiri. Jadi saya juga mau bercerita tentang kesan saya selama tahun 2020 yang saya lakukan terhadap si Brio ini. Tapi sebelum saya bercerita tentang kesan saya terhadap 2020 itu, saya sekarang mau isi bensin dulu dengan sekalian mencoba produk Evo Engine Tune Up dari Top One. Ini adalah produk cairan untuk membersihkan bagian dalam mesin kalian. Jadi mungkin namanya umur mobil ya, namanya mesin itu kalau udah lama itu pasti di dalamnya itu banyak kerak-kerak hasil pembakaran. Dan untuk cara membersihkannya kalian cukup pakai dengan Evo Engine Tune Up. Yaudah, kita kali ini mau cari pom bensin terdekat dulu. Kita isi full tank buat bensinnya atau bahan bakarnya. Tapi sebelum isi bahan bakarnya kita bakal masukin dulu cairan Evo Engine Tune Up-nya, biar nanti waktu ngisi bahan bakarnya itu biar langsung tercampur dengan rata. Saya boleh buka. Oke. Ya ini buat masukin dulu Evo Engine Tune Up-nya. Evo Engine Tune Up Complete Cleaner, ya tulisannya Complete Cleaner. Masukin. Baru setelah dimasukin semua, kita isi bensinnya itu sampai full tank. Perbandingannya emang satu botol ini untuk satu kali isi full tank. Sedikit pengetahuan buat kalian tentang Evo Engine Tune Up. Evo Engine Tune Up itu bisa bikin mesin kalian lebih enteng, tarikannya lebih enak, suara lebih halus, dan yang jelas membuat ruang bakar mesin kalian itu jadi lebih bersih. Terus untuk penggunaan Evo Engine Tune Up ini sebaiknya kalian itu melakukan proses pengisian Evo Engine Tune Up ini itu setiap sehabis ganti oli atau setiap 5.000 km. Jadi untuk
apa ya, menjaga performa mesin kalian itu biar stabil gitu, biar nggak ada penurunan. Sedikit pengetahuan yang bisa saya sampaikan tentang Evo Engine Tune Up yang diproduksi oleh Tuban. Oke. Jadi kita mulai masuk ke inti video yang dimana tadi saya bilang saya bakal bercerita kesan saya di tahun 2020 yang lalu terhadap apa aja yang saya lakukan di si Brio ini. Di tahun 2020 kemarin, alhamdulillah saya diberi kesempatan buat nyoba semua tipe, terutama tipe-tipe yang baru ya, dari produk NDK Exhaust. Jadi buat kalian yang kepo, buat kalian yang pengen tahu tipe knalpot NDK Exhaust apa yang saya pakai sekarang, saya itu pakai full system NDK Exhaust. Jadi dari downpipe, frontpipe, resonnya saya pakai Reson straight yang buat manual yang terbaru dari NDK Exhaust, dan mufflernya saya pakai muffler DK01 versi 2 yang paling kenceng, yang paling gacor. Dan alhamdulillah selama saya pakai knalpot full system dari NDK Exhaust, saya tidak menemukan kendala sama sekali. Mesin masih aman, mesin masih halus, bahan bakar juga masih irit, sama sekali nggak menimbulkan boros. Tapi untuk performanya itu sangat berbeda dengan standarnya gitu. Jadi terima kasih buat NDK Exhaust atau NDK Exhaust Jogja yang sudah memberi kesempatan saya buat mencoba produk-produk barunya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, di tahun 2020 lah saya bisa bertransisi dari velg ukuran ring 16 jadi naik ke ring 17. Ya walaupun untuk secara spek lebar ring 16 saya dengan ring 17 saya itu masih lebar yang 16 ya, tapi untuk diameter saya pengen ngejar lips itu semepet mungkin sama fender gitu. Dan akhirnya saya putuskan buat pakai atau cari ring 17 itu. Dan mungkin bagi kalian yang subscriber lama, kalian bisa tahu perjuangan saya buat memakaikan velg ring 17 dengan ban yang waktu itu emang bawaan dari velgnya itu. Jadi saya beli velg second udah include sama bannya, dan bannya itu kurang narik. Dengan waktu itu ukuran berapa ya, sekitar 20540 gitu, jadi masih terlalu agak ngotak. Dan akhirnya saya putuskan buat ganti ban ukuran 165/40 depan dan yang belakang 195/40. Jadi buat nariknya itu pas dan aman, nggak makan fender. Dan untuk velg ring 17 yang pertama saya pakai itu saya pakai HSR yang modelnya Granze Basreria dengan lebar 7,5 8,5, offsetnya 4238. Itu saya pertama kali nyoba ring 17, dan buat fitmentnya itu rata body. Dan dikarenakan bosan, terus saya ganti velg lagi tapi dengan diameter sama ring 17, yaitu Lenso model BBS ini. Atau kalian yang belum tahu, Lenso tipe ini namanya Lenso BSX. Ring 17, lebar 7,5 8,5, offset depan 40, belakang 30. Jadi sekarang untuk fitment yang belakang itu lipsnya itu keluar sekitar 1 jari, dan fendernya itu bener-bener kalau misal lagi main itu masuk di antara lips sama ban. Jadi ya emang overall sampai sekarang ini itu saya puas dengan fitment yang sekarang. Dan di tahun 2020 ini, walaupun bagi orang itu banyak menimbulkan kesan negatif dan banyak menimbulkan kesan jadi males, kalau menurut saya tahun 2020 ini bagi saya beruntung dan bersyukur karena saya bisa menceklis 2 wishlist yang saya impikan dari
project modif Brio ini. Dua wishlistnya yaitu upgrade bumper depan pakai Mobilio RS, karena itu emang udah keinginan saya banget dari dulu. Saya punya Brio itu saya harus pakai bumper Mobilio RS biar pendeknya itu lebih dapat dari pakai bumper standarnya. Terus wishlist kedua itu saya itu pengen banget punya mobil yang ada sunroofnya. Jadi alhamdulillah di tahun 2020 kemarin saya bisa diberi kesempatan untuk punya rezeki buat pasang moonroof ini. By the way, ini bagi kalian yang belum tahu, moonroofnya size L, moonroof copotan Jaguar ya. Kemarin tuh saya salah informasi, saya bilangnya itu moonroof ini copotan Hyundai. Tapi ternyata bukan, ternyata di bagian mesinnya ini ada kodenya buat Jaguar. Alhamdulillah wishlist yang saya idam-idamkan itu kesampaian atau terwujud di tahun 2020. Dan yang untuk yang terakhir di tahun 2020 ini saya diberi kesempatan buat menghadiri atau berpartisipasi di salah satu event car meet di Yogyakarta di Lipong Mall. Nama eventnya itu JACOM, Jogja Auto Fest Community. Dan untuk si Brio ini diberi kesempatan untuk mejeng di dalam mall. Menurut saya tahun 2020 itu nggak cuma berisi sama sambat-sambat tok. Isinya pokoknya orang-orang mau males nang omah iki enggak. Tapi alhamdulillah buat saya tahun 2020 itu banyak manfaatnya dan banyak hikmahnya gitu. Yo guys, mungkin kayak gitu dulu ya cerita-cerita kesan-kesannya di tahun 2020. Untuk tahun 2021 sekarang itu masih belum tahu kedepannya saya mau bakal ngelakuin apa di si Brio. Tapi di tahun 2021 ini saya harus bisa menceklis salah satu wishlist lagi buat project modif si Brio ini. Projectnya apa? Pokoknya pantengin terus channel saya, subscribe kalau yang belum subscribe. Bakal ada ya mudah-mudahan wishlist ini itu bisa bikin si Brio ini makin signifikan bedanya. Oke? Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas. Kalau ada yang perlu tanyakan silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat, kalian bisa subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Keep ngejuk terus and see ya.